Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dede Jayadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai circular queue. Materi yang akan saya bawakan adalah ada 3, yaitu yang pertama, definisi mengenai pengertian circular queue. Yang kedua, metode circular queue yang berisi NQ, DQ, dan display queue. Dan materi yang ketiga yang akan saya bawakan adalah konsep circular queue yang berisi ilustrasi gambar dan contoh. Dimulai dari yang pertama, definisi atau pengertian circular queue. Circular queue adalah suatu struktur data linear di mana pengoperasiannya dilakukan berdasarkan prinsip FIFO, yaitu first in, first out, dan posisi terakhir dihubungkan kembali ke posisi pertama untuk membuat suatu lingkaran. Seperti contoh pada gambar di samping, terdapat front dan rear. Front adalah dapatkan item depan dari antrian, dan rear adalah dapatkan item terakhir dari antrian. Dan materi yang kedua adalah metode circular queue. Metode circular queue ada 3, yaitu yang pertama ada NQ. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam antrian melingkar. Dan yang kedua ada DQ. Fungsi ini digunakan untuk menghapus elemen dari antrian melingkar. Dan yang ketiga ada display queue. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan elemen di dalam antrian melingkar. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu konsep circular queue yang berisi ilustrasi gambar dan contoh. Yang pertama, elemen dimasukkan ke dalam indeks 0 yang dimana sekaligus menjadi indeks 0 menjadi front dan rear. Yang kedua ada NQ10 yang dimana NQ10 akan dimasukkan ke dalam indeks yang pertama dan mengubahnya menjadi indeks pertama menjadi rear dan indeks 0 menjadi front. Yang ketiga ada NQ15 yang dimana indeks 0 tetap menjadi front dan elemen 15 akan dimasukkan ke dalam indeks 2 sebagai rear. Dan yang terakhir ada NQ20. Front tetap di indeks yang 0 dan rear berubah menjadi indeks ketiga dan elemen 20 terdapat di dalamnya. Selanjutnya ada metode DQ. Metode DQ ini menghapus elemen pada indeks 0 dan mengubah front menjadi indeks yang pertama. Selanjutnya dilanjutkan dengan DQ yang kedua, yaitu menghapus elemen pada indeks pertama dan merubah indeks kedua sebagai front dan indeks ketiga sebagai rear. Lalu selanjutnya ada NQ25 yang dimana front terdapat di indeks kedua dan rear terdapat di indeks keempat, yaitu berisi 25. Selanjutnya ada NQ30. Front tetap berada di indeks kedua dan rear berubah menjadi indeks ke-0. Kemudian dilanjutkan dengan NQ35 yang dimana rear berubah menjadi indeks 1 yang berisi 35 dan front tetap pada indeks kedua yaitu 15. Setelah melihat contoh ilustrasi gambar, saya akan melanjutkannya ke dalam contoh kode, yaitu yang pertama, fungsi di dalam circular queue. Di sini saya menggunakan bahasa C++. Di sana ada hashtag include bit/stdc++.h. Selanjutnya, struktur queue berisi inisialisasi variabel font, rear, size, dan array yang bertipe integer di sana. Lalu ada tipe data yang menerima input dari fungsi yang bertipe integer s. Front sama dengan rear sama dengan -1, size sama dengan s, dan array sama dengan new integer s. Lalu di dalam circular queue juga terdapat fungsi yang lain, yaitu void enqueue dalam kurung integer value dan integer dq serta void display queue. Selanjutnya yaitu fungsi untuk membuat circular queue. Fungsi yang pertama itu void queue atau enqueue yang mengambil integer value. Di sana dilakukan pengecekan. Jika if memenuhi syarat, maka akan menampilkan queue is full. Lalu jika tidak, dia akan menginsert first element yang dilanjutkan ke dalam pengecekan else if. Front sama dengan rear sama dengan 0, array rear sama dengan value. Lalu pengecekan selanjutnya, else if rear sama dengan size -1 dan front tidak sama dengan 0.
Jika setelah dilakukan kedua pengecekan tersebut dan jika keduanya tidak memenuhi syarat, maka tindakan selanjutnya adalah maka rear akan bertambah 1. Contohnya seperti gambar di samping, yang awalnya front dan rear terdapat pada indeks 0 dan karena dia tidak memenuhi syarat maka rear bertambah dan sekarang terdapat pada indeks yang pertama, indeks 1. Lalu yang kedua ada fungsi DQ. Fungsi DQ tidak memiliki input karena berfungsi untuk menghapus nilai saja. Dilakukan pengecekan. Jika if front sama dengan min 1, jika kondisi tersebut memenuhi syarat, maka program akan menampilkan Q is empty. Lalu dia akan melanjutkan ke integer data sama dengan array front. Array front sama dengan min 1. Dilakukan pengecekan jika front sama dengan rear, front sama dengan min 1, rear sama dengan min 1. Dan jika tetap tidak memenuhi syarat, maka akan dilanjutkan ke pengecekan selanjutnya, else if front sama dengan size min 1, front sama dengan 0. Jika dari pengecekan kondisi di atas tidak ada yang memenuhi syarat, maka DQ akan menghapus nilai yang berada di indeks awal, yaitu indeks 0. Dan front akan berpindah ke posisi indeks selanjutnya. Seperti contoh gambar di samping. Front akan berpindah. Gambar di samping menunjukkan front berada di indeks kedua. Yang dimana elemen yang terdapat pada indeks pertama itu dihapus. Selanjutnya, konsep circular queue dan fungsi yang ketiga. Yang fungsi ketiga ada yaitu display queue, yang dimana fungsi display queue berfungsi untuk menampilkan data queue apakah dia sudah terisi atau kosong. Yang pertama dilakukan pengecekan if jika front sama dengan min 1 dan jika kondisi tersebut memenuhi, maka program akan menampilkan Q is empty. Dan jika di dalam display queue terdapat sebuah nilai, maka akan menampilkan output elemen in circular queue R diisi dengan nilai yang ada. Selanjutnya ada fungsi yang terakhir atau program utama, driver of the program, yaitu ada Q key 5 yang terdiri dari 5 indeks 0, 1, 2, 3, dan 4. Lalu di bawahnya ada menginput nilai di circular queue, yaitu di sini saya menginputkan nilai 5, 10, 15, dan 20. Di bawahnya dilanjutkan dengan display element present in circular queue, yang dimana ada q.displayQ dalam kurung, yang nantinya berfungsi akan menampilkan data circular queue kita. Lalu di bawahnya akan ditampilkan deleting elements from circular queue, yang nanti itu adalah dimana menampilkan data yang dihapus di dalam circular queue kita pada metode DQ tadi. Lalu selanjutnya di bawahnya ada q.displayQ, yang dimana berfungsi untuk menampilkan Q and Q, yang kita menginputkan 3 nilai, yaitu Q and Q. Di sini saya menginputkan 3 nilai, yaitu Q and Q 25, 30, dan 35. Lalu di bawahnya ada Q display Q lagi, yang berfungsi untuk menampilkan data yang kita mencoba untuk menambahkan, yaitu di bawahnya Q and Q dengan nilai 40. Lalu return 0. Setelah itu saya melakukan run atau compile di kode tersebut dan muncullah elemen seperti gambar yang di samping, menunjukkan seperti gambar yang di samping. Elements in circular queue are 5, 10, 15, dan 20. Terdapat 4 indeks sana dan di bawahnya ada deleted view, yang dimana nilai 5 tersebut dihapus dan nilai 10 juga dihapus. Terdapat 2 nilai yang dihapus. Lalu menyisakan 2 nilai, yaitu 15 dan 20. Dan tadi ada nilai tambahan yang diinputkan atau di NQ, yaitu dan nilai 25, 30, dan 35 dan menjadi 15, 20, 25, 30, dan 35. Serta di bawahnya tadi ada display Q mencoba untuk menginputkan nilai satu lagi, yaitu 40, namun tidak bisa karena maksimalnya indeks tersebut adalah 5, jadi dia akan menampilkan Q is full. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.